Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kali ini kita akan bincang-bincang dengan seorang tokoh, Buya Kiai Haji Zulkifli Muhadli, tentang banyak hal, terutama tentang konsep hijrah dalam banyak perspektif. Tapi sebelum itu, kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buya Al-Ikhlas dan Universitas Cordova. Cordova adalah simbol dari pembangunan peradaban manusia. Tetapi langkah menuju kepada membangun peradaban dimulai dengan upaya menciptakan perubahan-perubahan. Satu hal yang menjadi catatan kami tentang gerakan bagaimana melakukan upaya itu, saya mencermati ada gerakan 3.000 langkah yang saya Hijrah. persepsikan sebagai Hijrah gerakan hijrah, 3.000 langkah. hijrah 3.000 langkah. Nah, dalam konteks ini mohon kami diberikan pencerahan. Oh, Apa perspektif hijrah 3.000 langkah itu? sebenarnya hijrah 3.000 langkah itu kan cuman waktu kita hijrah dari Taliwang, Yeah. karena dulu Pondok Pesantren Al-Ikhlas itu kan di dalam kota Taliwang. Jadi berdiri di rumah, kemudian santri itu tinggal di rumah saya, di ruang tamu, di ruang tengah, rumah panggung ya. Yeah. Dari 9 santri akhirnya 25 santri. Itu pada Februari 1984. Nah, ketika santri bertambah, rumahnya sudah tidak muat, akhirnya wali santri itu membangun dangau atau pondok atau gubuk di samping rumah di halaman. Kemudian anak-anak itu dihijrahkan. Yang laki-laki hijrah dari atas rumah ke gubuk-gubuk itu. Yang perempuan tetap. Itu hijrah pertama pondok ya. Hijrah. Jadi hijrah itu kan ada dua menurut ulama. Yang pertama hijratul ma'asi, yang kedua hijratul makan. Hijratul ma'asi itu hijrah karena maksiat, meninggalkan maksiat. Yang kedua hijratul makan, hijrah meninggalkan tempat, pindah itu jadi dari atas rumah panggung pindah ke itu hijrah. Nah, setelah hampir 2 tahun di Taliwang, pondok kita dalam buayan ibundanya masyarakat, nah perlu disapih kan. Yeah. Yeah. Seperti bayi yang menyusu 2 tahun disapih dari ibunya, maka Al-Ikhlas itu disapih dari tengah-tengah masyarakat. Kita pindahlah ke lokasi yang ada sekarang. Nah, waktu hijrah itu saya kan sering jalan kaki, saya hitung. Ternyata 3.000 langkah. 3.000 langkah 3.000 dari langkah Menala. dari dusun Menala di Iya. dalam kota Taliwang Sampai sampai ke ke Tanah Reban. lokasi Tanah Reban namanya ini. Tanah Reban. Reban itu artinya jadi kalau ada parit irigasi, Iya, iya, iya. dikasih apa itu oleh petani, itu dikasih semacam tanggul, tapi tanggul yang tidak permanen, yang dibuat dari kayu gitu, dari bambu, dari daun-daunan, itu untuk menghadang air sehingga air jadi tinggi permukaannya, bisa disalurkan ke sawah. Itu namanya reban. Jadi di sini dulu ada reban gitu, makanya namanya tanah reban. Tapi kemudian kita arabkan menjadi rebani. Rabbani. Nah, tanah Rabbani. Rabbani itu artinya sesuatu yang disandarkan kepada Rob, kepada Allah. Jadi kita hijrah 3.000 langkah itu dari dari Dusun Menala. Dusun Menala, dari boyan ibu itu, masyarakat sebagai ibu dari pesantren, untuk bisa mandiri ke Tanah Reban, Tanah Rebani,
bersandar kepada Rabb, pada Allah SWT. Peristiwa itu terjadi tahun berapa ya? Tahun 1985, jadi 2 tahun, hampir 2 tahun usia pesantren. 84 kan berdirinya. Tahun 85 85 kita hijrah. kita hijrah sampai dengan sekarang. Ya, alhamdulillah. Dalam banyak penyebutan itu, kata hijrah ini kan sering dibahasakan oleh dalam banyak keperluan. Di beberapa komunitas ada membuat kelompok hijrah gitu ya. Ada juga yang menyebutkan dirinya sebagai gerakan hijrah. Nah, ada pula yang melihat ini sebagai sebuah peristiwa yang monumental gitu. Dan perspektif yang barangkali lebih menukik ya, bahwa ada apa di balik hijrah. Artinya ada hikmah apa di balik hijrah? Apakah ada sebuah janji, ada sebuah motivasi besar gitu yang akan didapatkan oleh seseorang atau sekelompok ketika mau melakukan itu? Iya, pertama hijrah ini kan perintah ya. Perintah. Jadi di Al-Quran pamannya surat An-Nisa itu luar biasa itu. Jadi ketika malaikat mencabut nyawa seseorang, malaikat itu bertanya, Fima kuntum, di surat An-Nisa ayat 97. Bagaimana keadaanmu? Kalian seperti apa? Dijawab oleh orang yang dicabut nyawanya itu, kunna mustad'afina fil ardh. Kami ini masyarakat yang termarginal. Kami ini masyarakat duafa yang tidak bisa bebas menjalankan agama kami. Kami terkekang. Kemudian malaikat itu berkata kepada mereka, jadi malaikat ini, dialog antara malaikat yang mencabut nyawa dengan manusia yang dicabut nyawa itu. Afalam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiruna fiha. Kata malaikat, seperti diejek gitu. Bukankah bumi Allah itu luas? Kok kalian biarkan diri kalian termarginal, biarkan diri kalian terzolimi, kok enggak hijrah? Jadi disesalin sama malaikat, disesalin. Dan di ayat itu dikatakan karena mereka tidak hijrah itu, mereka kemudian dimasukkan ke dalam neraka gitu ya. Jadi hijrah itu satu kewajiban, satu upaya. Kalau kita lihat mungkin di dunia kita sekarang ini, di zaman sekarang ini, mungkin kasus Myanmar ya. Kasus Myanmar itu bisa jadi contoh. Jadi ada umat Islam di Myanmar yang tertekan, tidak bisa sholat Jumat gitu ya. Kemudian mereka dipersekusi gitu ya, bahkan dibunuh. Itu dalam kasus Myanmar itu di Quran surat An-Nisa itu dibagi umat Islam itu dalam 3 kelompok. Pertama, mujahid. Mereka yang karena ditekan seperti itu, mereka yang kuat-kuat kemudian menjadi berjuang. Mujahid fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Dengan hartanya, dengan jiwanya mereka berjuang, melawan. Dan yang melawan seperti ini dikatakan itu derajatnya lebih afdol, lebih tinggi daripada yang tidak melawan. Nah, kelompok kedua itu kelompok yang pasrah gitu, diam saja, Menerima dan diam di tempat. Ini yang disalahkan, ini yang oleh Quran disalahkan. Kecuali kalau mereka itu orang tua, perempuan, anak-anak, atau orang yang memang sangat tidak mampu untuk meninggalkan daerah itu. Makanya mereka yang kemudian jadi pengungsi ke Bangladesh itu memang perintah Allah. Jadi ada yang berjuang karena memang mereka mampu berjuang. Yang kedua, mereka harus meninggalkan tanah itu supaya mereka bisa menyembah Allah dengan baik.
Nah, dan yang ketiga ini yang mati konyol, yang tadi oleh malaikat disalahkan Disalahkan. gitu. Oke. Jadi dalam hijrah itu seperti itu. Ya, dalam konteks ketika pemuda Soekarno memerdekakan Republik Indonesia bersama pemuda lainnya, apakah itu bagian atau panggilan dari hijrah gitu? Iya betul, panggilan dari hijrah. Hijrah dari satu situasi ke situasi yang lain itu hijrah. Hijrah maknawi namanya. Hijrah dari satu kondisi kemiskinan ke kondisi kemakmuran. Dari kebodohan ke kecerdasan, ke ilmu. Dari kegelapan ke terang benderang. Itu bagian dari hijrah. Jadi dari penjajahan kita memproklamirkan Bung Karno, memproklamirkan Republik Indonesia menjadi merdeka, itu hijrah. Apa korelasi hijrah dengan jihad? Kalau dalam makna apa yang dilakukan pada kasus Myanmar dan juga kasus memerdekakan negara gitu kan. Biasanya kan sesuatu yang saling mengikuti hijrah dengan jihad gitu. Apa korelasi kuatnya nih? Iya, hijrah itu bagian dari jihad. Jadi salah satu cara jihad itu hijrah. Jihad itu kan sangat umum sekali. Iya, iya, iya. Termasuk jihadun nafs. Jihadun nafs artinya jihad melawan diri kita sendiri. Nah, ketika kita berjihad melawan diri kita sendiri, itulah yang disebut dengan hijrah. Nah, itu yang mungkin sekarang Pak Ais sering dengar ya, Iya, iya. hijrahnya artis Iya. dari dari pakaian yang terbuka, kemudian pakai hijab, itu juga hijrah. Itu hijratun nafs, jihadun nafs, berjuang melawan dirinya sendiri, kemudian dia wujudkan dalam hijrah. Jadi ya Nah, pada satu situasi yang serius atau yang genting gitu. Misalnya kita dalam wabah eh, diserang oleh virus corona gitu. Apakah itu juga ada kewajiban kita berhijrah atau apakah itu sebuah fenomena yang kemudian mesti kita lakukan gerakan hijrah itu? hijrah itu ada sampai akhir zaman, sampai kiamat. Hijrah itu tidak boleh berhenti. Tinggal hijrah mana yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi. Dalam konteks COVID-19 namanya kita hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari kotor menjadi bersih gitu. Iya, iya, Hijrah dari hidup yang tidak sehat menjadi hidup yang sehat. Hijrah dari begadang menjadi tidur lebih cepat, itu juga hijrah. Ya, itu hijrah juga. Ya, tetap ada. Jadi hijrah itu tidak boleh berhenti, tidak pernah putus dari sejak zaman Islam ini sampai akhir zaman. Seperti tidak putusnya taubat gitu. Jadi hijrah dan taubat itu dua sisi dari satu keping mata uang. Hijrah itu tidak pernah selesai, terus menerus. Taubat juga begitu, tetap sama. Berarti ada situasi di mana umat yang karena pemahaman yang tidak sempurna terhadap satu hal itu ya, membuat dia tidak bisa melakukan sesuatu atau tidak bisa lepas dari sebuah situasi. Artinya saya menangkap ada dua dimensi hijrah gitu. Ada hijrah yang karena keterpanggilan dari jiwa. Ada hijrah yang digerakkan oleh apakah itu oleh fatwa, oleh perintah, oleh kekuasaan atau oleh kekuatan gitu. Nah, dalam konteks ini apakah situasi yang sedang kita hadapi, ada corona, kemudian ada kemungkinan kita terancam persoalan ekonomi gitu ya. Dan ada persoalan politik misalnya gitu yang tidak memberikan keadilan. Apakah itu perlu ada upaya gerakan hijrah dalam konteks yang lebih luas? Pasti. Jadi dalam situasi apapun kita harus hijrah.
dari circumstances, dari situasi, kondisi, keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Dan orang yang tidak berhijrah, tidak mau merubah dirinya, nasibnya dari satu kondisi yang tidak baik menjadi baik, dia akan disalahkan. Disalahkan oleh dirinya sendiri, disalahkan oleh dunia, disalahkan oleh sejarah, dan disalahkan oleh Tuhan. Jadi hijrah itu wajib, dan hijrah itu adalah bergerak, gerakan. Hijrah itu bergerak. Tidak ada hijrah kalau tidak bergerak. Jadi baik itu hijrah artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia harus bergerak, atau dia menggerakkan jiwanya, menggerakkan motivasinya, menggerakkan spirit yang ada dalam dirinya, itu juga bergerak. Dan di dalam gerakan itulah ada berkah. Jadi di balik gerakan itu, hijrah itu adalah gerakan, dan di balik hijrah, di balik gerakan itu ada berkah. Nah, berkah itu artinya ziyadatul khair. Berkah itu artinya kelebihan, kebaikan yang lebih gitu. Jadi kalau saya punya uang 100.000, ya, 100.000 uang ini saya bisa gunakan untuk membeli sesuatu, berarti uang ini punya nilai. Nah, ketika sesuatu yang saya beli itu kemudian saya bagi kepada orang lain, maka uang 100.000 tadi ada berkahnya. Karena berkah itu adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan dari sesuatu itu yang dinamakan berkah. Nah, di dalam bergerak, di dalam hijrah, karena hijrah itu harus bergerak, di situ ada berkah. Berkah artinya tambahan kebaikan dari sesuatu itu. Oke. Dalam konteks pendidikan, apa yang mesti dihijrahkan? Karena pendidikan yang kita jalani belakangan ini atau sekarang ini cenderung melahirkan alumni atau lulusan yang hanya bangga dengan sertifikat, ijazah atau piagam. Sementara tuntutan kekinian, tuntutan hidup dan lain-lain termasuk dunia kerja menginginkan skill, gitu, menginginkan sesuatu yang aplikatif. Gitu. Tapi dalam banyak institusi pendidikan masih dibuka juga misalnya jurusan-jurusan yang tidak update dengan kebutuhan kekinian. Nah dalam konteks itu apa yang mesti dihijrahkan? Karena belakangan juga kita lihat bahwa ada sistem yang berubah-ubah tentang pendidikan. Kemudian belakangan juga dengan alasan COVID ini kita bahkan tidak bisa menyelenggarakan pendidikan secara maksimal. Apa yang mesti dihijrahkan dalam persoalan pendidikan kita ini? Pertama, kita harus hijrahkan pemahaman kita tentang ijazah. Ijazah itu kan lembaran kertas. Di situ dijelaskan bahwa si fulan telah menyelesaikan pendidikannya dan lulus, ada tanda tangan, ada stempel, ada pas foto, itu ijazah. Nah, pengertian ijazah ini, pemahaman tentang ijazah ini yang harus kita hijrahkan. Kita pindahkan pemahaman itu menjadi syahadatuna kafa'atuna. Ijazah saya adalah kemampuan saya. Jadi jangan lagi kita berpikir ijazah itu hanya selembar kertas. Oke, selembar kertas itu tetap kita butuhkan sebagai sebuah bukti bahwa kita pernah menyelesaikan sebuah proses pendidikan. Tetapi yang penting dari proses pendidikan itu, dari selembar kertas itu, apa yang ada di baliknya, di belakang. Apa itu? Kafa'ah. Kafa'ah itu artinya capability, capacity, kompetensi. Jadi syahadatuna, kafa'atuna. Ijazah kami, ijazah kita, ijazah saya, ijazahmu adalah kemampuanmu. Gitu. Jadi itu yang lebih penting daripada selembar kertas. Itu pertama. Yang kedua, apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, apakah itu lapangan kerja, apakah itu kehidupan sehari-hari dan sebagainya,
itu kembali kepada karakter. Jadi yang harus kita hijrahkan adalah Karakter. merubah target dan tujuan dari pendidikan kita itu, merubah maksud, hadap ya. Hadap itu bahasa Arab artinya orientasi. Merubah orientasi pendidikan kita itu kepada pendidikan karakter. Nah, bagaimana dengan ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan itu sangat luas. Ilmu pengetahuan itu 100 tahun kita belajar nggak habis. Jadi seumur hidup kita sekolah, kita belajar, tetap ilmu pengetahuan itu nggak selesai. Nah, karena itu kita harus siapkan karakter. Karakter itu adalah kendaraan yang digunakan oleh setiap orang yang menyelesaikan pendidikan formalnya untuk sampai kemana-mana. Gitu. Jadi kalau karakter itu sudah dimiliki oleh anak didik kita, silakan. Dengan karakter itu dia menjadi rajin, dengan karakter itu dia gunakan waktunya sehingga bermanfaat. Dengan karakter itu dia termotivasi untuk menggali ilmu apa? Semua ilmu, termasuk life skill. Nah, kemampuan dia untuk hidup, keterampilan untuk bisa berwira swasta, itu dimulai dari mana? Dari karakter. Jadi orientasi pendidikan kita harus kita rubah. Saya tidak sependapat kalau orientasi pendidikan itu harus menyiapkan tenaga kerja. Nggak benar. Karena yang kita harus siapkan itu manusia yang bisa menciptakan lapangan kerja. Bukan yang bisa bekerja. Bukan yang bisa diserap oleh lapangan kerja. Tapi yang bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Orang yang punya karakter. Jadi orientasi pendidikan itu adalah orientasi karakter. Oke. Hijrahnya ke situ. Saya menemukan dua kata yang memiliki sinergi. Karakter, peradaban. Oke. Kemudian apa korelasi yang kuat membangun karakter dengan kemudian terbentuknya atau terlahirnya peradaban. Terus yang berikutnya adalah pada masa Buya menjadi bupati pernah mencanangkan bahwa Sumbawa Barat sebagai kabupaten berperadaban fitrah. Seberapa urgen peradaban fitrah dalam era kekinian? Kaitkannya dengan mencari substansi yang sesungguhnya tentang hijrah. Pertanyaan itu banyak banget. Lumpuk-lumpuk. Jadi ya, saya tadi bilang orientasi pendidikan kita harus kita rubah, kita hijrahkan kepada orientasi membangun karakter. Itu yang oleh para ahli disebut dengan karakter building. Jadi bagaimana kita membangun karakter? Sebenarnya karakter itu bahasa yang kita adopt dari barat ya, sehingga menjadi sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya ada yang lebih komplit ya dari karakter. Itu yang disebut dengan akhlak. Akhlak itu sebenarnya lebih lengkap dibandingkan karakter. Tapi kita biasanya kalau akhlak itu kan hanya dihubungkan dengan tata krama gitu, susila, cara kita bersopan santun. Sebenarnya tidak, itu etiket itu. Karakter, akhlak itu lebih dari, termasuk karakter. Jadi karakter itu bagian saja dari akhlak. Tapi itu yang biasa kita pakai. Nah, peradaban peradaban itu juga membutuhkan karakter. Nggak bisa kita capai peradaban kalau kita tidak menyiapkan manusia-manusia yang berkarakter. Nah, ada orang yang kadang-kadang agak bingung, peradaban itu apa gitu. Peradaban itu adalah budaya tertinggi yang bisa dicapai oleh satu komunitas di satu tempat tertentu dalam waktu tertentu. Ya. Jadi, umpamanya kita bicara peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno adalah satu tingkat budaya yang tertinggi yang berhasil diraih oleh masyarakat Mesir pada waktu itu, di tempat itu, pada waktu itu. Nah, jadi kalau kita bicara, bisakah kita ciptakan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kabupaten fitrah, kabupaten yang berperadaban fitrah? Bisa. Kita ingin menciptakan,
Kabupaten Sumbawa Barat ini memiliki masyarakat yang bisa mencapai satu tingkat budaya yang tinggi di tempat ini pada waktu ini, atau di tempat ini pada waktu yang kita rencanakan kapan gitu. Nah, itu bisa kita klaim kemudian menjadi peradaban fitrah Kabupaten Sumbawa Barat. Karena peradaban itu berada di tempat tertentu, di waktu tertentu, oleh komunitas tertentu yang berhasil mencapai budaya tertentu, budaya tinggi tertentu gitu. Jadi dalam konteks Kabupaten Sumbawa Barat, kenapa kemudian saya mencanangkan dulu peradaban fitrah, itu karena Sumbawa Barat ini kan lahirnya di akhir Ramadan, tanggal 25 Ramadan tahun 1400 berapa saya lupa, tahun 2003 ya. Nah, bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Jadi saya menangkap isyarat dari Allah SWT. Ini loh, kenapa lahir sekarang gitu. Bukan kebetulan, tapi Allah punya maksud menitipkan Kabupaten Sumbawa Barat ini kepada kita sebagai Khalifatullah di muka bumi. Jadikan Kabupaten Sumbawa Barat ini menjadi kabupaten yang berperadaban fitrah. Dan itu bisa kita lakukan apabila ya budaya Sumbawa Barat yang bagian dari budaya tanah atau Samawa ya, yang kita sudah ikrarkan dan kita sudah sepakati bahwa sumber nilai dari budaya kita itu adalah Islam. Nah, dengan sumber nilai Islam ini kita ciptakan, kita raih budaya yang setinggi-tingginya, dan budaya itu adalah hasil cipta manusia yang dinamis, yang terus berubah dari yang kurang baik menjadi baik atau sebaliknya, tergantung kita. Nah, perubahan-perubahan itulah menuju kepada perubahan yang lebih baik di bidang pendidikan, di bidang kaderisasi dan jejaring, ya, di bidang ekonomi, kemudian di bidang sosial, di bidang politik, di bidang keamanan, di bidang pembangunan infrastruktur, dan di bidang seni. Nah, ada 8 titik yang saya lihat dari peningkatan budaya itu. Saya ulangi, 1 pendidikan, 2 menyiapkan kader dengan jejaringnya, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial, yang kelima politik, yang keenam pembangunan infrastruktur, yang ketujuh keamanan, yang kedelapan seni. Nah, kalau 8 komponen ini bisa dibuat lebih maju, maka kita akan sampai kepada budaya yang sangat tinggi. Dan ketika kita sampai kepada budaya yang tinggi, itulah kita sudah berperadaban. Dan peradaban itu namanya peradaban fitrah ya. Pada upaya pencapaian tujuan tertinggi itu, kita mulai dari membangun karakter, lalu membangun peradaban untuk meraih kefitrahan gitu ya. Sisi mana yang mesti dimaksimalkan hijrahnya gitu ya. Kalau misalnya membangun karakter, seberapa urgensi kekuatan hijrah yang harus kita lakukan supaya terbentuk karakter yang kita inginkan itu. Demikian pula dalam peradaban, kan ada standar nilai yang ingin kita capai pada upaya pembentukan peradaban itu. Dan itu bisa dilakukan dengan gerakan hijrah yang berskala apa itu. Speednya seperti apa, kira-kira muatannya bagaimana? Kalau kita merujuk kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, apapun hijrah yang ingin kau lakukan, apapun kemajuan yang ingin kau raih, apapun tingkat yang ingin kau daki, ibda binafsik. Mulai dari dirimu sendiri. Nah, ketika kita berkata mulai dari dirimu sendiri, maka pertanyaannya, apa yang bisa kita mulai? Maka kita harus mulai dari apa yang ada di sekitar kita, diri kita. Kita mulai dari diri kita. Apa ini? Badan kita, kemudian lingkungan kita.
Nah, ketika kita bicara umpamanya ini artinya mulai dari diri kita sendiri. Apakah saya bicara dengan baik, dengan sopan, dengan santun? Ini seni. Iya. Makanya tadi ada seni. Nah, kita bisa mulai dari situ. Mulai dari seni. Seni apa? Seni bicara, seni Berpakaian. berpakaian, seni kita bertata krama, seni kita bertamu menjadi tuan rumah, itu semuanya menjadi bagian dari seni, termasuk seni kita belajar membela diri, itu juga seni. Seni. Nah, seni semuanya itu mulai dari situ, mulai dari apa yang kita bisa lakukan. Ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri, itu artinya mulai dari apa yang kau bisa lakukan. Jangan mulai dari apa yang kamu tidak bisa. Gitu. Jadi sekarang kita bisa apa? Nah, mulailah dari apa yang kita bisa itu. Iya, iya. Nah, kita punya pendidikan, pokoknya kita mulai dari situ. Apa umpamanya? Dulu di kampung-kampung kita dengar orang baca Quran kalau maghrib, anak-anak ngaji, subuh, anak. Sekarang mana? Mulainya dari situ lagi. Gitu. Iya, iya. Gitu. Ada siklus yang cenderung berulang-ulang, gitu kan. Baik dalam hal membangun karakter sampai upaya membentuk sebuah peradaban. Dan siklus ini pula cenderung menjadi sejarah yang diulang lagi. Misalnya setiap masa ada kebangkitan suatu negeri, lalu kemudian runtuh lagi oleh sesuatu. Apakah itu karena peperangan atau karena sesuatu yang sifat internal atau karena persoalan ekonomi. Nah, pada konteks itu kan hijrah menjadi sebuah pilihan yang mau tidak mau mesti dilakukan. Nah, saya ingin Buya memberikan kami persepsi yang lebih komprehensif tentang ada hijrah yang mesti dilakukan dengan kekuatan, dengan komando, dengan perintah. Sebab kalau mau membangun kesadaran, misalnya kesadaran personal, kadang-kadang ada juga yang masih terlena gitu, yang merasa sudah cukup tanpa mau berhijrah. Tapi dalam konteks penciptaan perubahan, kemudian membangun peradaban sampai kepada tujuan yang diinginkan itu, kan mesti ada kekuatan yang menggerakkan hijrah. Iya ya. Kalau menurut teori siklusnya Ibnu Khaldun, peradaban itu memang ada siklusnya. Jadi tidak ada yang kekal di dunia ini kan. Iya. Nah, maka peradaban pun ada siklusnya. Menurut Ibnu Khaldun, teori siklusnya itu pertama peradaban itu tumbuh. Kemudian dia menjadi berkembang. Kemudian dia menjadi jaya, dewasa. Kemudian dia menjadi tua dan kemudian hilang. Hilangnya itu bisa karena kurangnya kurangnya penataan di dalam, bisa juga karena ada budaya lain, ada peradaban lain yang lebih kuat dari dia, sehingga ini menjadi. Tapi itu siklus. Siklus itu satu sunnatullah. Tidak ada peradaban yang bertahan selamanya, tidak ada. Pasti peradaban itu akan mengalami pertumbuhan, perkembangan, kejayaan, kemudian kepunahan. Itu akan terjadi. Dan sekarang saya melihat peradaban barat itu sedang mengalami masa penuaan. Kejayaan peradaban barat itu sudah lewat. Dan sekarang COVID-19 ini memberikan satu indikasi bahwa peradaban barat akan mengalami kemunduran dan akan mengalami kematian. Amerika yang begitu canggih, yang begitu hebat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang kedokteran dan pengobatan, itu tidak mampu, tidak kuasa melawan COVID-19. Sehingga Tuhan menunjukkan kepada kita, Amerika yang superpower itulah negara yang paling menderita dengan COVID-19. Dan itu sebenarnya satu tanda bahwa peradaban barat sedang mengalami decline, kemunduran.
dia sedang menurun ini. Dan peradaban mana yang akan menggantikannya? Nah, ini tanda tanya. Bisa peradaban kembali ke timur, ke Iya, Cina, iya, iya. ke Pasifik, karena Amerika itu di Atlantik. Bisa peradaban itu kembali ke Pasifik, karena dulu Cina pernah mengalami peradaban yang sangat maju. Ya, setelah Mesir itu Cina dulu. Nah, ada Romawi dan sebagainya. Nah, ini peradaban bisa kembali ke timur lagi gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, pertanyaannya kita di mana? Umat Islam ada di mana gitu. Ketika peradaban barat itu berakhir, kita udah siap belum untuk bangkit gitu. Nah, saya melihat kita sebenarnya sedang punya momentum untuk bangkit. Karena kalau kita lihat siklusnya Ibnu Khaldun itu saya lihat panjangnya itu 7 abad. Satu siklus itu 7 abad. Jabat. Jadi Rasulullah SAW itu kan lahir tahun 507 573 ya. Kemudian 571 ya. Kemudian diangkat menjadi Rasul 40 tahun setelah itu. Jadi tahun 600 sekian. Nah, itu abad ke-7. Nah, abad ke-7 itu abad ke-8 itu Tariq bin Ziyad sudah menyeberangi Gibraltar. Jadi abad ke-8 tahun 711 itu Islam sudah sampai di Iberian Peninsula, di semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia itu di situ ada Spanyol, ada Portugis di situ. Sudah masuk ke sana. Sampai kapan? Sampai tahun 1492. Coba Anda lihat. Iya, iya. Tahun 711 sampai tahun 1492 Alhambra Andalusia itu jatuh ke tangan Raja Spanyol, Raja Ferdinand dan istrinya Ratu Isabel. Itu tanggal 2 Januari tahun 1492. 700 tahun. Nah, sejak abad ke-15 itulah dunia Islam itu dijajah. Kita dijajah, semua dijajah. Walaupun waktu itu bersamaan dengan itu juga Turki ya. Ya. Turki Utsmani juga bangkit di belahan sana. Nah, tapi sebagian negara ini dijajah, termasuk Timur Tengah dijajah. Dijajah Perancis, dijajah Belanda, dijajah Portugis, dijajah Inggris. Dari abad ke-15 sampai ke abad tambah 7 berapa? 22 ya. Iya. Nah, 14 abad ke-14 tambah 7 sampai abad 21. Nah, saya lihat ini peradaban Islam ini sedang tumbuh sekarang. Abad ke-21, abad ke-20, abad ke-21 kita sedang tumbuh jadi cikal bakal. Indonesia merdeka abad ke-20 tahun 1945 itu semacam benih saja, benih yang mulai ada kecambahnya. Iya, iya. Kemudian dia akan tumbuh. Sekarang terjadi pertumbuhan Islam di Amerika dan di Eropa. Uniknya apa? Ada the rise of Islamophobia di sana. Ada luar biasa meningkatnya Islamophobia di Amerika, di Eropa. Islamophobia itu artinya ketakutan terhadap Islam, kekhawatiran terhadap Islam, sehingga Islam itu harusnya dijauhi karena takut kan. Tapi apa yang terjadi? Terjadi the growth of American Muslims, the growth of European Muslim. Terjadi pertumbuhan orang Islam di Amerika, orang Islam di Eropa. Kebalikannya. Ini saya melihatnya ini sebagai salah satu tanda-tanda bahwa sebenarnya peradaban Islam mulai tumbuh dan insya Allah ini awal peradaban Islam akan tumbuh menurut siklus tadi. Oke. Nah, Islam Indonesia apakah menjadi bagian dari gerakan pertumbuhan itu? Jika dilihat dari sistem politik kita yang cenderung tidak berpihak, menurut saya, mohon maaf, iya, cenderung tidak berpihak kepada kepentingan umat Islam. Menteri Agama menuduh Islam radikal dan lain-lain. Dan sekarang kita dikepung oleh gerakan PKI, kemudian Syiah dan lain-lain. Di sisi lain ekonomi kita juga terpuruk, bahkan terancam untuk turun secara
atau bahkan menuju ke kebangkrutan gitu. Karena sumber daya ekonomi, sumber daya alam dan lain dikuasai oleh asing, bahkan dikuasai oleh cukong dan seterusnya. Pada posisi umat Islam menjadi mayoriti di Indonesia. Apakah Islam Indonesia menjadi bagian dari upaya kebangkitan peradaban, atau umat yang akan tertinggal dalam kebangkitan itu? Ya, ini pertanyaan yang sangat pertanyaan yang sangat menohok ya. Pertanyaan yang sangat menohok kita semua. Ada seorang Muslim Indonesia, namanya Ustadz Syamsi Ali. Ustadz Syamsi Ali itu tahun 2005 waktu saya pertama ke New York, saya sholat duhur di Islamic Center di New York. Saya berada di shop ketiga, shopnya panjang sekali, sholat duhur seperti sholat Jumat di New York. Itu tahun 2005, Pak. Yeah. Hanya 4 tahun setelah penyerangan 911 ya, WTC. Itu Islam sedang ditakuti, sedang dijauhi lah, sedang dicaci maki. Tapi umat Islam yang sholat di New York, sholat duhur itu seperti sholat Jumat. Dan yang membuat saya terharu, bangga gitu, bersyukur. Imamnya itu orang Indonesia. Imamnya itu ternyata Ustadz Syamsi Ali gitu. Jadi Imam Syamsi Ali itu, beliau sekarang mendirikan pesantren pertama di Amerika. Kemudian mendirikan sebuah foundation namanya Nusantara Foundation di Amerika. Di Amerika. Nah, apakah umat Islam Indonesia menjadi bagian dari pertumbuhan peradaban Islam yang siklusnya sedang kita berada di dalamnya? Ya bisa jadi umat Islam yang ada di luar Indonesia gitu ya. Nah ini kekhawatiran saya justru itu. Kekhawatiran kita jangan sampai justru di Indonesia yang sekarang dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang sebentar lagi akan dikalahkan oleh Pakistan. Jadi pertumbuhan umat Islam Pakistan itu cepat sekali jumlahnya, sementara di Indonesia ya tumbuh juga, tetapi secara persentase menurun gitu. Bisa jadi kita nunggu nih beberapa tahun ke depan bukan Indonesia lagi negara dengan umat Islam terbesar di dunia, tapi Pakistan. Itu satu kerugian buat kita ya. Kemudian yang kedua ya seperti kekhawatiran yang kita lihat, kita ini punya apa sekarang? Apa kita ini sedang punya apa gitu? Apa ekonomi tidak di tangan kita ya, 1% bangsa penduduk warga negara Indonesia, 1% warga negara Indonesia menguasai 50% aset dan kekayaan negara ini. 1% orang menguasai 50% kekayaan. Ini kan ketimpangan yang luar biasa yang sedang terjadi di negara kita. Dan 1% itu bukan umat Islam. Betul. Ini saya kira bukan sesuatu yang perlu kita tutup-tutupi, tidak perlu ditutup-tutupi. Ini fakta, ini kenyataan. Kemudian bidang apa yang kita sekarang menjadi survive? Saya tidak tahu. Kita survive di mana? Saya tidak tahu. Tapi kita ingin menghibur diri dengan mengatakan iya, karena memang pertumbuhan kita sedang berada di fase pertumbuhan. Jadi peradaban Islam di dunia ini termasuk di Indonesia sedang berada pada fase pertumbuhan. Jadi ibarat tanaman ini baru tumbuh tunas. Kita harapkan kita pupuk baik-baik tanaman ini supaya tunas ini terus berkembang menjadi daun yang bisa mensuplai makanan ke akar dan menjadikan pohon umat Islam Indonesia itu bisa memberikan kontribusi pada peradaban. Nah, satu hal yang menarik akhir-akhir ini ketika DPR RI mencoba mengajukan satu RUU HIP itu ya. Nah, di situ terlihat umat Islam bersatu, tumben gitu, ada NU, Muhammadiyah, kemudian organisasi bersatu gitu di bawah MUI. Ini saya kemudian melihat ada satu teori ya.
Sebenarnya teori ini teori di ilmu ekonomi. Teori ekonomi yang disebut dengan rebound effect. Rebound effect teori itu di dunia ekonomi. Tapi saya ingin menariknya ke dunia sosial, dunia politik. Rebound effect itu artinya adanya efek pantul. Saya melihat semakin umat Islam ini ditekan, maka dia akan mantulnya semakin tinggi. Iya, iya. Jadi ini saya namakan rebound effect teori tapi di bidang sosial politik. Pada suatu fase ketika siklus terjadi dalam tumbuh kembang sebuah peradaban, Indonesia sebagai sebuah negara bisa saja hilang dalam satu perjalanan ke depan. Nah, jikalau itu terjadi, kita tidak berkehendak, kita juga tidak menginginkan seperti itu. Tapi jika terjadi, apa opsi yang ideal untuk umat Islam Indonesia tetap eksis? Kalau sudah terjadi, Ya, kalau sudah terjadi, artinya ketika Republik Indonesia ini hilang dari peta dunia, katakan. Tapi yang ada kan masih ada manusia, masih ada umat Islam di sini, masih ada wilayah, termasuk kita Sumbawa ini kan. Apa opsi yang? Apa kita kembali kepada tatanan ke kerajaan atau tatanan lain gitu, tatanan baru yang barangkali lebih menjanjikan. jadi sebenarnya kalau NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita mau misalkan dia dengan sebuah rumah, maka pondasinya itu Pancasila. Tiang-tiangnya itu Bhinneka Tunggal Ika, atapnya itu Undang-Undang Dasar 45. Tapi tiang-tiang ini diikat oleh dua balok tarik. Ada di bawah namanya itu kebersamaan, dan di atas itu namanya hubungan pusat dan daerah. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau akarnya Pancasila itu mau di otak-atik gitu ya, itu akan membuat fondasi rumah ini tidak kokoh. Nah, kalau tiangnya ini yang Bhinneka Tunggal Ika ini, yang sebenarnya diikat oleh dua balok tarik. Satu kebersamaan, yang kedua itu hubungan pusat dan daerah. Dua-duanya lemah. Sehingga tiang Bhinneka Tunggal Ika ini sekarang ini sedang goyang. Kenapa kebersamaan saya katakan lemah? Ya tidak ada kebersamaan dong. Kalau ekonomi tidak adil, Ya, kebersamaan akan goyang. Ya. Nah, kemudian bagaimana hubungan pusat dan daerah? Hubungan pusat dan daerah sangat lemah. Anda bisa bayangkan ya, Sumbawa Barat itu setiap tahun menyumbang untuk APBN 20 triliun. Setiap tahun. Berapa dana bagi hasil yang dikembalikan ke kita? Setiap tahun 100 miliar. Berarti Sumbawa Barat itu harus mengumpulkan dana bagi hasil itu 200 tahun kali 100 miliar baru sama dengan 20 triliun yang kita sumbangkan satu tahun. Jadi 1 berbanding 200. nggak adil sekali. Tidak adil. Itu yang membuat tiang-tiang Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi goyah. Karena hubungan pusat dan daerah yang tidak adil, tidak proporsional, dan kebersamaan yang semu. Betul. Karena tidak adanya keadilan. Belum lagi Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen itu juga menurut saya compang-camping. Bocor di mana-mana sebagai atap tadi itu. Iya, iya. Nah, saya khawatir NKRI ini nggak tahu sampai kapan kan. Iya, iya. Nah, kenapa? Karena memang tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Dulu ada Majapahit, dulu ada Sriwijaya gitu kan. Iya, iya, iya. Dulu ada Romawi, dulu ada Persia di dunia ini kan. Nah, mana mereka sekarang itu? Ya sudah harus berubah. Jadi NKRI ini akan berakhir kapan? Kita tidak mau mengatakan kapan. Tapi kalau umat Islam bersatu, NKRI akan jadi kuat. Nah, jadi sekarang kunci NKRI itu ada di umat Islam. Kalau umat Islam mendapatkan keadilan yang proporsional dengan persentase 85%, ya berikan dong kekayaan
dan aset bangsa ini kepada 85% umat Islam. Betul. Kita tidak menuntut 85% kekayaan dan aset bangsa diserahkan ke kita. Tapi mbok yo jangan 1%, jangan 2%, lebih dikit lah gitu ya, 10% kayak itu, atau 50% lah menjadi bagian dari hak kita. Begitu juga kekuasaan di bidang politik dan sebagainya. Nah, kalau umat Islam berjaya di Indonesia, maka NKRI akan bertahan lebih lama. Tapi pertanyaan ente itu, pertanyaan yang baru sekarang saya dengar. Bagaimana kalau suatu hari NKRI itu bubar? Saya tidak mau sebenarnya berpikir terlalu jauh ke sana ya. Mengandai-andai kalau NKRI bubar, umat Islam harus bagaimana? Harus bersikap apa? Harus mengambil peran apa? Saya belum pernah berpikir begitu ya. Tapi kita umat Islam ini kan sudah disebutkan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian di tali Allah dan jangan bercerai-berai. Jadi walaupun NKRI ini mungkin suatu hari kita nggak tahu karena tidak ada yang abadi, dia katakanlah hilang, tapi umat Islamnya tetap harus menjadi satu umat Islam Nusantara ya, satu umat Islam yang berada di negara, di bangsa, di perairan Nusantara ini tetap bersatu padu. Entah apa nanti yang harus mereka lakukan. Oke. Terakhir Bu ya, pada kondisi ekonomi kita sekarang ini yang terpuruk, pertumbuhan tidak menunjukkan peningkatan, malah justru penurunan grafiknya. Dan secara de facto masyarakat kesulitan, sangat kesulitan sekarang ini. Yang kedua tentang kesehatan. Ketidakmenentuan situasi akibat COVID dan lain-lain ini membuat kita menjadi gamang. Ada semacam frustasi akan bagaimana masa depan. Begitu juga tentang pendidikan yang sekarang ini sedang kita selenggarakan. Jika kondisi ekonomi, kesehatan yang tidak memberikan dukungan, maka pendidikan yang kita selenggarakan juga menjadi sesuatu yang minim inovasi, minim prestasi. Dan persoalan ketidakadilan tadi. Nah, pada konteks itu hijrah yang seperti apa yang mesti dilakukan dalam situasi kekinian ini? Ya, saya ingin mengatakan bahwa di atas segala sesuatu itu ada kekuatan Allah. Ada kekuatan yang lebih dahsyat. Kalau kita bicara ilmu, kalau kita bicara orang pintar, maka di surat Yusuf ayat 76 Allah berfirman, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas orang yang pintar, yang sangat pintar, ada yang lebih pintar. jadi wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu lebih berkuasa atas segala sesuatu. Jadi saya ingin mengatakan kita perlu hijrah. Itulah hijrah yang kedua yang ada di surat Az-Zariyat ayat 50. Allah berfirman, fafirru ilallah. Maka cepat-cepatlah kalian hijrah menuju Allah. Jadi sebenarnya buat kita umat Islam itu nggak ada yang sulit-sulit, itu nggak ada. Semuanya sudah ada konsepnya, semua sudah ada solusinya, semua sudah ada jalan keluarnya, semua sudah ada way outnya, semua sudah ada emergency exitnya, semua sudah ada. Dan ternyata itu ada di surat Az-Zariyat ayat 50. Kondisi sesulit apapun buat kita umat Islam sudah ada pedomannya. Fafirru ilallah. Maka ada kata-kata fa-nya. Fa itu artinya maka. Berarti ada sesuatu yang menyebabkan gitu. Jadi jawaban ini terhadap semua masalah yang kau hadapi, maka firru ilallah. Berlarilah
bersegeralah hijrah menuju Allah. Maka semua masalah akan teratasi. Terima kasih Bu ya. Ya. Hadirin sekalian, demikian bincang-bincang kita dengan Buya Kiai Zulkifli Muhadli. Semoga bermanfaat dan sekali lagi berhijrah adalah kebutuhan, bahkan juga adalah kewajiban. Semoga kita diberikan hikmah untuk kemudian selalu dapat berhijrah dalam situasi menuju kepada perubahan yang lebih baik. Terima kasih Bu ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.